Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back with me di channel yang suka membahas tentang konten vacation dan juga staycation seru. Di sini siapa nih yang lagi cari hotel buat staycation di daerah Bogor? Nah, ini aku ada satu rekomendasinya nih, namanya itu Hotel The Anaya Bogor ya. Hotel ini terbilang hotel yang tersembunyi karena emang lokasinya itu ada di tengah-tengah kota, tapi emang dia tuh kayak agak masuk ke dalam gitu guys. Jadi kalau kamu cari nih di pinggir jalan dia nggak akan kelihatan, tapi kalau kita buka di Google Maps ini bakal gampang banget buat dicari ya. Oke, sekarang langsung aja kita review hotelnya ya. Sekarang aku bakal kasih tahu gimana kondisi kamar dan juga breakfast dan juga fasilitas yang ada di sini. Tapi sebelum itu jangan lupa nih buat kamu klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan info staycation dan juga vacationku berikutnya. Nah, ini dia kondisi lobbynya. Lobbynya cukup nyaman ya. Dia tuh kayak lobby terbuka gitu. Jadi suasananya cukup terang dan ini udaranya bisa masuk ke dalam. Untuk proses check-innya juga cepat ya. Nah, kita check-innya di sini nih guys, di ruangan yang kayak yang kayak melingkar gitu. Nah, dari sini aku nggak langsung ke kamar ya. Aku mau lihat-lihat dulu di pinggiran lobby karena ternyata di sini tuh ada banyak banget ruang meeting. Jadi buat teman-teman nih yang mau ngadain kayak acara besar-besaran gitu ya. Nah, mereka punya nih aula kayak ballroom gitu yang bisa dipakai. Ya, ini juga kemarin pas aku check-in ada orang kayak nikahan, terus ada yang kayak wisuda segala macam tuh ada di sini lah ya. Oke, di samping sini juga ada kayak semacam toilet dan musolanya juga. Nah, buat teman-teman nih yang kebelet nih ya yang mau ke restroom, nah kira-kira beginilah penampakan restroomnya ya. Ini cukup bersih dan suasananya cukup warm karena lampunya juga berwarna orange gitu. Oke, dari sini aku mau kasih tahu musolanya. Nah, buat tempat wudhunya ada di sini, nggak terlalu besar tapi udah nyaman. Nah, musolanya itu ternyata kita harus turun ke bawah basementnya guys. Makanya kita harus turun tangga ini sekitar satu lantai aja, nggak jauh-jauh. Dan dari sini langsung aja kamu ikuti arahan deh. Di situ ada sign, ada tulisan di mana letak musolanya ya. Ya walaupun agak-agak bingung sedikit, tapi ketemulah pasti. Nah, ini juga kelihatan tuh ya lokasi kayak buat parkir mobil dan motor, jadi aman lah ya buat parkiran. Nah, ini dia penampakan musolanya cukup oke. Di sini disediakan sejadah dan juga alat sholat macam-macam pokoknya. Walaupun musolanya nggak terlalu besar tapi ini udah nyaman banget. Nah, ternyata di lantai atas juga ada musola guys. Ini lebih kecil lagi musolanya, tapi kita nggak perlu turun-turun sampai ke basement gitu. Nah, di depan ballroom juga ada kayak semacam tempat buat ngerokok nih ya, buat kamu yang mau rokok ngopi sambil ngobrol-ngobrol bisa di sini nih ya. Ini suasananya asri banget karena emang banyak banget tumbuhan-tumbuhan hijau dan suasana Bogor hari ini emang lagi nggak terlalu panas. Oke, next sekarang langsung aja kita menuju kamar ya. Aku bakal kasih tahu nih gimana kondisi kamar yang aku inepin hari ini. BTW hotel ini dekat banget dari alun-alun ya, kayak cuma ya 15 menit berkendara kita udah bisa langsung nyampe di hotel ini. Hotel ini tuh deket banget sama Tugu Kujang. Jadi buat teman-teman yang cari hotel di sekitaran situ bisa ini untuk pilih stay di sini ya. Nah, buat teman-teman yang mau ke sini siapin uang karena ada depositonya juga. Depositonya itu sekitar 100.000 rupiah ya guys. Sebetulnya kita bisa nih pilih tipe kamar yang view-nya langsung ke kolam berenang ya. Tapi kali ini aku nggak pilih tipe itu karena memang harganya bisa sedikit lebih mahal. Jadi ya udah deh aku pilih tipe yang biasa-biasa aja. Yang penting bisa nyaman istirahat. Nah, untuk view dari kamar sepertinya guys ya, kayak city view gitu tapi kelihatan gunungnya juga. Nah, ini di samping hotel aku ada hotel lain juga yang dimana aku bisa lihat kolam berenangnya. Nah, kali ini aku pilih tipe kamar deluxe double bed yang udah sama breakfastnya juga. Aku dapat di harga Rp614.000. Untuk harga bisa berbeda-beda ya tiap tanggalnya, tergantung tanggal yang kamu pilih. Tapi kalau nggak sama breakfast mungkin kamu bisa dapat di harga 400.000-an. Oke, baiklah, sekarang langsung aja kita review kamarnya ya Besti. Di depan kamar aku ini kayak ada semacam connecting door gitu ya, dan sebelah kanannya langsung ada lemari penyimpanan. Ini lemari penyimpanannya cukup simple, nggak ada tutup pembukanya gitu, jadi terbuka kayak gini ya Besti. Nah, di lemari ini lengkap ya, ada safe deposit box, ada gantungan baju, ada tas aku juga tuh. Di bawahnya ada dua pasang sandal maksud aku ya. Nah, di samping lemari ini langsung kita bisa melihat ada kamar mandi. Ini kamar mandi nggak terlalu luas tapi udah cukup buat aku ya. Nah, ini showernya
simple seperti itu, dan di bawahnya ada tempat sabun dan juga ya udah gitu aja, simple banget kan. Lalu ada WC juga, itu ada toilet paper, di bawahnya ada tempat sampah dan ada amenities di sebelah sana, dan ini ada wastafelnya juga. Kita disediakan 2 buah handuk yang cukup tebal-tebal ya kalau aku lihat itu. Amenitiesnya sendiri ada sikat gigi, ada sabun, shampoo, hand body, ada apa sih itu namanya, tisu ya, dan dua gelas. Kan ini cerminnya cukup besar ya, sampai atap gitu tuh. Nah, sampai atas banget cerminnya ya. Nah, ini juga ada gantungan di belakang pintu, tapi aku agak bingung dia karena bisa di putar-putar seperti ini guys. Mungkin udah rusak kali ya, ini perlu diperbaiki sepertinya. Oke, dari kamar mandi sekarang kita beralih langsung ke kasurnya ya. Nah, ini dia kasurnya, kasur double. Kasurnya cukup bersih dan cukup besar juga. Ini muat lah ya, sampai 4 orang muat nih di sini nih. Di samping kanan kiri kasur ada lampu yang estetik, terus ada meja kecilnya juga. Dan di bagian paling kanan ini ada sofanya guys. Jadi buat kamu yang mau tidur lebih dari 2 orang bisa nih satunya tidur di sofa. Nah, kali ini aku dapat view kota Bandung, tapi ini karena lagi hujan jadi aku nggak bisa ngelihat. Mungkin ada gunung atau apa ya, aku nggak kelihatan. Jadi kayak berkabut gitu. Mungkin besok kalau cerah kelihatan kali ya. Nanti aku kasih tahu deh. Tuh lihat di sini lagi turun hujan guys. Di kamar ini juga ada meja kerjanya atau meja rias bisa ya, tapi ini nggak ada cerminnya gitu guys. Tapi lebih cocoknya jadi meja kerja sepertinya. Untuk televisinya sendiri ini belum Smart TV ya, jadi tampilannya ini masih TV nasional ya. Ini makanya aku setel langsung nih film Trans TV nih ya. Nah, sedangkan di sebelah sini tempat komplementari ya. Kita disediakan 2 buah botol minum, ada teh, gula, kopi, ada cangkirnya juga lengkap, ada pemanas airnya juga yang cukup mungil nih. Tuh bisa dilihat ya, pemanasnya cukup mungil ya. Ini cukup kecil ya kalau kata aku. Imut, jadi pengen punya ginian di rumah. Di bawah complementary ada mini fridge, ada kulkasnya, tapi nggak diisinya ya. Dan itu aja ya kira-kira fasilitas yang ada di kamar ini. Dan sekarang aku mau coba keluar, mau lihat kolam berenang ya. Padahal di sini ada loh tipe kamar yang view-nya itu langsung ke kolam berenang. Tapi kali ini aku emang rezekinya dapat ini ya, view kota Bogor. Awalnya aku emang pengen minta view kolam berenang, tapi aku lupa ngomong jadi dapat yang ini, dan ya udah syukuri aja apa yang ada ya. Hotel ini juga cuma selangkah ke Masjid Agung Bogor. Jadi buat kamu yang mau sholat bisa nih sholat di sini ya. Nah, ini dia suasana malam di sini. Cukup syahdu ya, nggak terlalu gelap tapi nggak terang juga. Untuk malam-malam ini kolam berenangnya ditutup, jadi emang nggak ada yang berenang di sini. Orang-orang biasanya pada renang tuh pas pagi-pagi banget ya. Nah, ini dia suasana pagi pas orang-orang pada berenang. Nah, sekarang aku bakal kasih tahu nih gimana kondisi breakfast yang ada di hotel ini. So let's go, sekarang kita breakfast. Nah, untuk restonya ini ada di lantai bawah, tepatnya di samping resepsionis gitu. Kita tinggal sebutin aja nomor kamar dan langsung dipersilakan buat breakfast. Nah, di sini pertama-tama aku lihat ada jus-jusan, ada teh, kopi, lalu ada cerealnya juga. Ini cereal yang lengkap ya, ada cereal jagung, coklat segala macam. Lalu ada pastry, ada roti, ada buah-buahan kayak pepaya, melon, semangka, lalu ada saladnya juga. Ini saladnya cukup simple tapi enak. Lalu ada puding-pudingan. Nah, ini ada makanan berat kayak makanan tradisional ya, kayak nasi uduk, sate-satean, ada supnya juga. Dan next di sebelahnya juga masih ada makanan berat kayak sosis, lalu ada kentang goreng, ada ayam, ada sayur tumis, ada mie goreng, ada nasi goreng dan juga nasi putih. Nah, di luar juga masih ada booth, ini apa sih, kayak bubur ya, ini bubur. Next di sampingnya ada stall buat bikin telur dadar atau egg station pokoknya lah ya. Kita bisa requestnya dibikinin telur dadar ataupun telur ceplok. Menurut aku dengan harga 600 ribuan dengan kamar yang bagus dan breakfast yang cukup oke, kata aku ini worth it banget sih. So buat teman-teman yang lagi di Bogor dan pengen cari tempat buat staycation, bisa banget cobain di sini ya, karena suasananya itu emang enak banget. Nah, ini aku coba buat turun ke bawah karena penasaran gimana
kondisi gimana suasana kolam renangnya dilihat dari dekat, dan menurut aku ini oke juga ya kolam renangnya, walaupun nggak terlalu luas tapi ini cukup enak nih dipakai berenang buat si bocil, buat keluarga juga. Sedangkan untuk ini apa sih, kamar mandi gantinya juga cukup bersih dan cukup memadai. Nah ini ya udah guys, kira-kira begini saja lah ya review Hotel The Anaya Bogor yang bisa aku kasih tahu. Buat teman-teman yang mau stay di sini dan masih maju mundur nih ya, mau pesen atau enggak, kalau kata aku sih pesen aja sih, karena kamarnya emang beneran worth it sama harganya juga. Ya kira-kira begini sajalah info staycation di Hotel The Anaya yang bisa aku kasih tahu. Semoga info ini bermanfaat ya. Kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.